Ya. Apa kabar Ira? Alhamdulillah baik. Ya. Apa fokus kegiatan yang dilakukan Ibu Ira saat ini? Eh, saat ini saya sedang berusaha untuk melakukan perubahan suasana belajar di kelas agar lebih menyenangkan dan anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Kira-kira di akhir diskusi ini apa yang ingin Ibu Ira dapatkan? Saya ingin program yang saya sudah laksanakan ini dapat dukungan dari kepala sekolah dan juga pengawas. Oh iya, begitu ya. Ya. Kalau begitu, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di kelas yang seperti Ibu inginkan, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang saya sudah lakukan adalah membiasakan siswa saya untuk bereksplorasi dengan berbagai macam sumber belajar, baik dari lingkungan sekitar, media massa, maupun pengalaman hidup. Mereka seharian berkaitan dengan materi pembelajaran. Gitu ya. Kalau seperti itu, kemajuan apa yang Ibu amati dari siswa Ibu dengan pembiasaan belajar seperti itu? Mereka lebih kreatif, bersemangat dalam belajar, kemudian pengetahuan yang mereka dapatkan juga lebih luas dan beragam dibandingkan dengan ketika mereka hanya belajar dari teks bacaan di buku. Kalau begitu, apa saja karya nyata yang sudah dihasilkan oleh siswa-siswi Ibu pada semester ini? Ada banyak Bu karya nyata yang sudah mereka hasilkan dibandingkan semester sebelumnya, yaitu ada yang membuat cerita bergambar, ada yang sudah pandai membuat desain kartu ucapan, ada juga karya mereka dalam bentuk eksplorasi nyata. Misalnya berbalas pantun, aktif dalam kelompok, padahal sebelumnya pendiam dan pemalu. Berani tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerjanya, padahal sebelumnya tidak mau untuk tampil di depan kelas, Bu. Oh, berarti sudah banyak hasil karya dan kemajuan yang sangat baik yang dialami oleh siswa-siswa Ibu ya. Iya, Bu. Ya, apakah selama proses belajar mengajar di kelas, Ibu pernah mengundang kepala sekolah untuk melakukan pengamatan, Bu, di dalam kelas ketika Ibu mengajar? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya. Ya. Apakah pernah Ibu menampilkan siswa-siswi Ibu dalam kegiatan sekolah, misalnya pertunjukan seni pada perayaan hari besar, ataupun pada saat lomba antar sekolah, atau ada kegiatan lain, Bu? Pernah uh, pernah bahkan di kelas saya beberapa kali mewakili sekolah dalam mengikuti event-event yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Oh, begitu ya. Kalau begitu, menurut Ibu, apa yang menyebabkan pengawas kurang setuju dengan cara belajar yang Ibu gunakan? Menurut saya, mungkin karena ibu pengawas tidak setiap saat bersama-sama dalam proses belajar di kelas, sehingga
tidak mengetahui perkembangan positif yang dialami siswa-siswi saya dari teknik belajar seperti ini, Bu. Oh, iya. Gitu ya. Nah, setelah mengalami kendala seperti ini, apa yang Ibu lakukan dengan proses belajar Ibu di kelas? Apakah Ibu Ira akan kembali mengajar dengan cara yang konvensional, yang hanya menggunakan teks pada buku, atau tetap menjalankan apa yang sudah Ibu lakukan? Tidak, saya tetap konsisten dengan strategi yang sudah saya jalankan karena ada perkembangan positif yang saya lihat dari anak-anak didik saya. Yang penting tidak bertentangan dengan kurikulum dan hasil akhir pembelajaran semua siswa saya tuntas dalam belajar, Bu. Selanjutnya, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk meyakinkan kepala sekolah dan pengawas bahwa apa yang Ibu lakukan di kelas adalah baik dan itu demi anak-anak? Mungkin saya akan meminta kepala sekolah untuk melakukan supervisi di kelas terlebih dahulu untuk mengetahui proses yang saya lakukan dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Nah, jika Ibu optimis dengan strategi yang sudah Ibu jalankan di kelas Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk memperkenalkan strategi belajar di kelas Ibu kepada rekan-rekan guru di kelas yang lain? Mungkin saya akan lakukan pada rapat Dewan Guru, saya akan menyampaikan profil belajar di kelas saya dan progres yang sudah dicapai oleh siswa di kelas saya kepada teman-teman guru dari kelas yang lain dengan harapan kita saling berbagi sehingga strategi pembelajaran seperti ini dapat dilakukan semua kelas di sekolah kami. Iya, begitu ya, Bu ya. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas terkait hal ini? Bagaimana cara Ibu meyakinkan pengawas untuk dapat menerima strategi pembelajaran yang Ibu jalankan? Saya akan menyampaikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu beriringan sehingga anak didik kita sekarang ini lebih cenderung untuk berkreasi dan berekspresi dengan hal-hal nyata dan konkret sehingga mereka akan bersemangat dalam belajar apabila diberikan kesempatan untuk bereksplorasi lebih banyak lagi. Misalnya saya memberikan satu topik materi dan mereka mencari informasinya di media massa atau lingkungan sekitarnya atau yang saya tayangkan dan mereka membuat analisa dan kesimpulan sendiri. Hal seperti itu lebih menantang untuk anak-anak seusia mereka dan membuat mereka lebih bersemangat dalam belajar dan itu dibuktikan dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka yang lebih banyak lagi, Bu. Oh iya, wah luar biasa ya Ibu Ira ya. Sudah banyak aksi nyata yang dilakukan dan hasilnya positif sekali untuk perkembangan anak-anak ya. Kemudian Bu Ira, dari semua rencana aksi yang akan Ibu laksanakan, mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini?
meminta kesediaan kepala sekolah untuk melakukan supervisi di kelas saya terlebih dahulu. Kemudian pada rapat Dewan Guru di akhir minggu nanti, saya akan menyampaikan profil dan strategi belajar di kelas saya pada rekan-rekan guru yang lain, Bu. Oh, demikian. Ya, apa kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, Bu Ira? Kesimpulannya yaitu bagaimana meyakinkan kepala sekolah dan pengawas tentang manfaat dan strategi pembelajaran yang saya lakukan di kelas saya, dan bagaimana cara saya membagikan pengalaman ini kepada rekan-rekan guru yang lain, sehingga mereka juga tertarik untuk menerapkannya di kelas mereka masing-masing, Bu. Ya, baik. Luar biasa sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Saya berharap Bu Ira dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan dan dapat berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari kepala sekolah maupun pengawas juga dapat berimbas kepada rekan-rekan guru di kelas lain, sehingga perkembangan prestasi dari antar semua kelas itu tidak terlalu berbeda jauh ya Bu Ira ya. Dan saya berharap dalam 1 bulan ke depan saya bisa melihat ada hasil yang didapatkan dari rencana yang Ibu laksanakan. Tetap semangat Bu Ira, semoga sukses. Terima kasih Ibu untuk motivasinya. Ya, sampai jumpa. Iya. Baik, mungkin dari kasus 3, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat. Yang saya amati mulai dari langkah-langkah dalam percakapan antara coach dan coachee tadi, sesuai dengan model Tirta. Yang pertama yaitu tujuan. Dalam percakapan antara Ibu Ira dan Ibu Aning tadi, untuk tujuan itu sudah masuk di dalam percakapan tadi. Ada poin-poin yang memang secara umum coachee sudah menyampaikan tujuan atau masalah yang coachee hadapi pada coach. Kemudian identifikasi masalah, artinya dalam langkah Tirta yang kedua itu dalam mengidentifikasi masalah yang ada pada kasus 3 ini. Di dalam percakapan tadi juga sudah ada yang dalam artian sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mana bisa menggali potensi yang ada pada coach itu sendiri. Nah, dan saya lihat sudah sangat bagus, sudah bisa mewakili. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat merangsang coach untuk bisa mencari solusi atas masalah yang coach hadapi. Kemudian pada rencana aksinya juga itu sangat jelas dari percakapan tadi. Ada aksi-aksi yang akan dilakukan oleh coach itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin pada tanggung jawab ya, ketika coach diminta akan berkoordinasi atau meminta kesediaan Ibu Kepala Sekolah untuk melakukan supervisi. Menurut saya itu juga sudah masuk pada langkah yang terakhir, yaitu tanggung jawab. Nah, mungkin itu saja hasil observasi saya terkait dengan kasus 3.